Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bimas, perkenalkan nama saya Kamal Rasaderi dari kelas 3. Kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum itu, perkenalkan dulu siapa saja untuk kelompok saya. Yang pertama ada Saya Fatihah dari absen 3. Gisani Miroma saya dari absen 12. Saya Syafari di Kampus Koro dari absen 35. Saya Teta Suara Madanti dari absen 6. Selanjutnya kami akan membacakan materi tentang macam-macam bakteri spiral. Yang pertama-tama akan dibacakan oleh Kaira. Bakteri adalah organisme bersel satu yang bisa ditemukan di hampir semua lingkungan, termasuk di dalam tubuh kita, di tanah, air, dan udara. Bentuk bakteri memiliki berbagai bentuk, diantaranya spores yaitu bulat, basil yaitu batas, dan spiral yaitu yang spiral. Ukuran bakteri ini juga bervariasi, umumnya berkisar antara 0,2 hingga 10 mikrometer. Bakteri kecil bisa mencapai 0,2. Oke, materi selanjutnya akan dibacakan oleh maaf, oleh Gisani. Cara berkembang biak bakteri berkembang biak terutama melalui pembelahan binar, yaitu satu sel bakteri membelah menjadi 2 sel identik. Selain itu ada juga metode reproduksi lain. Yang pertama ada konjugasi, transfer genetik dari bakteri melalui kontak langsung. Yang kedua ada transformasi, pengambilan materi genetik dari lingkungan. Yang ketiga transduksi, transfer materi genetik menggunakan virus yang menginfeksi bakteri. Oke, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rito. Pengertian. Bakteri spiral adalah jenis bakteri berbentuk spiral yang termasuk dalam kelompok bakteri gram negatif dan memiliki tubuh spiral yang kaku. Ciri-ciri spiral. Bentuk spiral. Bakteri ini berbentuk spiral atau bergulir dengan tubuh yang relatif kaku. Spirillum adalah bakteri gram negatif yang berarti memiliki lapisan dinding sel yang kompleks dan tidak berwarna saat berwarna gram dilakukan. Yang ketiga ada flagella pada kedua ujung. Memiliki flagella alaf gerak seperti cambuk pada kedua ujungnya yang memungkinkannya bergerak dengan cepat di dalam air. Yang keempat adalah hidup di lingkungan air. Sering ditemukan di perairan tawar atau lingkungan dengan kadar oksigen rendah. Yang terakhir ada tidak patogen untuk manusia. Sebagian besar spesies spiral tidak menyebabkan penyakit pada manusia. Selanjutnya ada penularan. Spiral sendiri jarang menyebabkan infeksi pada manusia dan umumnya ditemukan di lingkungan perairan. Namun, ada bakteri berbentuk spiral lain yang dapat menyebabkan infeksi, seperti spiral minus yang dapat menular melalui gigitan atau cakaran hewan, terutama dari tikus. Infeksi ini dikenal sebagai rat pit fever, demam gigitan tikus. Selanjutnya adalah penularan spiral dapat melalui gigitan atau cakaran hewan. Yang kedua ada kontak langsung dengan air yang terkontaminasi. Cara pencegahannya yaitu hindari kontak dengan tikus atau hewan liar. Yang kedua, perhatikan kebersihan luka. Yang ketiga, mengolah lingkungan air. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan dalam bentuk Spiroseta. Bakteri Spiroseta atau Spirochetes adalah kelompok bakteri berbentuk spiral yang termasuk dalam kelas Spirochaetes. Bakteri ini memiliki struktur unik dan beragam. Spesies yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia seperti sifilis dan penyakit lain. Berikut adalah ciri-ciri cara penularan dan langkah pencegahannya. Yang pertama-tama adalah ciri-ciri dari bakteri Spiroseta. 1. Bentuk spiral atau helix. Bakteri ini berbentuk spiral yang fleksibel mirip helix atau ulir. Seperti ini. Lalu selanjutnya yang kedua, motilitas tinggi. Spirochetes memiliki kemampuan bergerak yang sangat baik karena adanya serat aksial flagella dalam periplasma yang memungkinkan mereka bergerak seperti skru. Selanjutnya yang ketiga adalah gram negatif. Memiliki dinding sel gram negatif yang kompleks dan khas. Yang keempat adalah habitat beragam. Spiruleta dapat ditemukan di lingkungan air, tanah, serta sebagai patogen dalam tubuh manusia dan hewan. Dan untuk penularannya, bakteri Spiruleta dapat menular dengan beberapa cara, tergantung pada spesiesnya. Yang pertama, mungkin penyakit sifilis atau Treponema pallidum. Penularan terjadi terutama melalui kontak seksual dengan orang yang terinfeksi, terutama melalui luka atau lesi di kulit. Lalu penularan dari ibu ke janin juga bisa terjadi selama kehamilan atau biasa disebut sifilis kongenital. Yang kedua adalah penyakit lain atau Borrelia burgdorferi. Ditularkan melalui gigitan kutu yang terinfeksi, terutama kutu jenis Lysodes. Lalu kutu dapat terinfeksi melalui hewan perantara seperti rusa atau tikus.
lalu menularkan infeksi ke manusia. Yang ketiga adalah leptospirosis atau leptospira. Ditularkan melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan urin hewan yang terinfeksi, terutama tikus. Manusia bisa terinfeksi lewat air atau tanah yang terkontaminasi urin hewan tersebut. Lalu ada pencegahannya. Pencegahan infeksi oleh bakteri Spirioseta tergantung pada jenis penyakitnya. Untuk penyakit pencegahan sifilis menggunakan pelindung seperti alat kontrasepsi saat berhubungan seksual untuk mengurangi risiko penularan, melakukan tes kesehatan secara rutin untuk mendeteksi infeksi penularan seksual, lalu pengobatan tepat untuk pasangan yang terinfeksi agar tidak terjadi penularan berulang. Untuk pencegahan penyakit lain, hindari area yang banyak kutunya seperti daerah hutan atau perumputan tinggi. Lalu menggunakan pakaian pelindung dan spray anti serangga saat berada di luar ruangan. Yang terakhir, segera periksa dan lepaskan tidur dari tubuh setelah beraktivitas di area berisiko. Yang ketiga adalah pencegahan terhadap penyakit leptospirosis. Menghindari kontak langsung dengan air yang mungkin tercemar oleh urin hewan tersebut. Menggunakan pelindung diri seperti sarung tangan dan sepatu saat bekerja di lingkungan yang berisiko. Lalu mengelola sanitasi lingkungan dan mengendalikan populasi tikus. Pencegahan terhadap bakteri Spiroseta memerlukan pemahaman risiko yang tepat, baik di lingkungan maupun dalam aktivitas sehari-hari, terutama yang berisiko tinggi. Selanjutnya materi terakhir akan dibacakan oleh Ataya. Baik, saya akan menjelaskan tentang Vibrio. Vibrio adalah genus bakteri berbentuk spiral atau komase yang tergolong dalam kelompok gram negatif. Ciri-ciri Vibrio yang pertama yaitu morfologi, yang kedua gram negatif, yang ketiga motilitas atau bergerak, yang keempat fakultatif anaerob, yang kelima halofilik. Contoh spesies kolero yaitu yang pertama Vibrio cholerae, yang kedua Vibrio parahaemolithus, yang ketiga Vibrio volunus. Habitatnya ditemukan di perairan payau atau pantai dan estuari. Penularan Vibrio pada manusia dapat terjadi melalui yang pertama konsumsi makanan laut mentah atau yang tercemar, dan yang kedua kontak luka terbuka dengan air laut yang terkontaminasi. Pengendalian dan pencegahan Vibrio yang pertama memasak makanan laut dengan benar, yang kedua menghindari kontak luka terbuka dengan air laut, yang ketiga meningkatkan sanitasi dan akses ke air bersih untuk mencegah bakteri. Baik, mungkin cukup sekian hasil presentasi kami tentang macam-macam bakteri spiral. Saya tutup presentasi hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.